Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Siddiq dengan nomor induk mahasiswa 20101300011, program studi Computer Science, mahasiswa ISQ Business School. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan jawaban saya pada asesmen 1 lab mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, untuk soal pertama itu buatlah sebuah program yang menghitung nilai faktorial suatu bilangan positif dan jelaskan cara program tersebut menggunakan metode rekursif. Nah, di sini saya sudah memiliki programnya. Coba saya jalankan. Ini sudah program meminta input dari user, misalkan saya masukkan angka 5, program akan memberikan hasil faktorial dari angka 5 adalah 120. Nah, cara kerja programnya yaitu di sini. Saya menginisialisasi scanner dulu dengan variabel input. Setelah itu, pada line 8, program akan mengeluarkan output berupa tulisan yang memerintahkan untuk user memberikan input atau angka. Nah, setelah itu, program akan menangkap, variabel user ini akan menangkap value atau nilai dari input yang dimasukkan oleh user. Setelah itu, di bawahnya akan ada variabel baru. Di sini saya menambahkan satu variabel baru, yaitu result, untuk menangkap nilai dari faktorial, kelas faktorial yang berisi angka yang diinputkan oleh user. Nah, kelas faktorial itu apa? Di bawah sini bisa dilihat dari line 16. Jadi kelas faktorial ini kelas faktorial yang akan menghitung nilai dari angka yang dimasukkan, nilai faktorial dari angka yang dimasukkan oleh user. Jadi di sini angkanya akan dicek apakah angka tersebut bernilai 0 sama dengan 0 di sini atau tidak. Contohnya seperti tadi, user memasukkan angka 5, maka dia tidak masuk ke angka 0. Dari itu dia masuk ke angka selain 0, else. Nah, return di sini angka dikali faktorial angka kurang 1. Mengapa demikian? Karena faktorial itu kita mengalihkan nilai tersebut, kita mengalihkan nilai 1 sampai nilai yang kita tuju. Misalkan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai angka 5. Nah, itu ditotalkan, maka dari itu nilai itu adalah nilai faktorial dari 5. Nah, kenapa di sini kita return atau mengembalikan nilainya ke variabel angka? Karena kita ingin menggunakan variabel tersebut untuk melakukan perhitungan kembali sampai angka tersebut bernilai 0. Nah, jadi nilai angkanya berkurang satu demi satu. Jadi program ini akan menghitung dari 5 kurang 4 kurang 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai ketika dia menemukan menemukan angka 0, dia memberikan return 1 atau sudah tidak mengambil variabel tersebut lagi, atau sudah hasilnya sudah final. Nah, inilah yang kita sebut dengan metode rekursif, yaitu memanggil satu variabel berulang-ulang kali atau memanfaatkan variabel tersebut berkali-kali. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan hasil dari 5 faktorial tersebut, itu akan dicetak oleh program seperti ini yang di sebelah kanan sini. Nilai dari 5 faktorial sama dengan 120. Nah, jadi kita bisa mengetahui hasil dari 5 faktorial adalah 120.
Untuk kompleksitas algoritmanya sendiri, di sini saya ada 3 big O1, mohon maaf, 4 big O1 dan 1 big ON. Di sini sistem out program mencetak tulisan yang bertuliskan masukkan angka itu big O1, terus ditangkap oleh variable user satu lagi, terus ditangkap lagi variabel perhitungan dari faktorial ini oleh variable result satu, dan dicetak lagi oleh program dengan nilai big O1. Sebenarnya ini bisa kita persingkat seperti faktorial, dalam kurung user kita langsung pindahkan ke result, jadi resultnya dihapus, tapi saya di sini menggunakan itu untuk memudahkan saya dalam membaca program. Nah, untuk big O-nya itu berada pada kelas faktorial pada if dan else. Jadi di sini akan mengulang-ulang terus sejumlah n atau sejumlah angka yang dimasukkan oleh user. Nah, seperti itu. Selanjutnya ke assessment lab untuk nomor 2, itu untuk membuat sebuah program yang melakukan sorting data dengan algoritma bubble sort. Nah, untuk input datanya sendiri sudah saya tuliskan di sini. Nah, di sini program akan mengurutkan data-data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti ini. Nah, dari data yang acak seperti ini akan disusun menjadi data yang berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu bagaimana cara kerjanya di sini? Ada variabel i yang berguna untuk menghitung program kita, untuk melooping maksudnya program tersebut sampai mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, di sini ada a.length -1, ini untuk indeks ini kita kurangi 1, kenapa? Agar dia tidak menghitung melewati batas indeksnya. Jadi hanya sampai di belakang sini. Nah, setelah itu berkurang sampai di sini, berkurang sampai nilainya akan menyentuh 0. Maka dari itu nilai ini indeks ini akan terurut. Nah, selanjutnya ada for di dalamnya lagi. Di dalam looping yang pertama ada looping lagi. Di sini berfungsi untuk menukar nilai ini. Jadi misalkan ada 12 ditukar dengan nilai di dalamnya. Jadi ada fase 1. Nah, ini fase 1 itu akan dihitung oleh for sebelumnya. Nah, dalam fase 1 ada perhitungan lagi untuk mengecek apakah dia tertukar indeksnya atau tidak. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita menggunakan logika if else. Tapi sini saya memakai if untuk mengecek nilai dari indeks yang lebih besar daripada indeks yang lainnya. Nah, di sini ada jika indeks A dalam kurung J lebih besar dari A J plus 1, maka kita menukar indeks tersebut. Nah, untuk lebih gampangnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini datanya seperti yang tadi. Untuk I pertama atau fase 1, langkah awalnya itu kita mengecek indeks ini. Jadi di sini ini I-nya I9, kita mulai dari I9 karena panjangnya ini ada 10. Maka dari itu kita mulai dari I9. Selanjutnya for yang di dalamnya ini itu untuk mengecek apakah nilai dia tertukar atau tidak. Nah,
Seperti kita lihat di sini. Jadi angka 12 ini akan dicek apakah dia lebih besar daripada 2. Ketika misalkan nilainya benar, maka angka 12 ini akan bertukar dengan 2. Itu fungsi dari if ini. Untuk mengecek nilai tersebut. Nah, lanjut ke bawahnya. Akan ini 12 sudah pindah. Kita cek lagi 12 ini apakah lebih besar daripada sebelahnya atau 4. Jika benar, maka indeksnya berpindah ke sini dan 4-nya berpindah ke sebelum 12. Nah, begitu terus sampai data ini tersortir dengan baik. Ketika misalkan nilainya sudah benar seperti 2 dan 4 ini, di sini kan if-nya tetap akan mengecek apakah angka 2 ini lebih besar dari angka 4. Jika misalkan nilainya false, maka indeksnya tidak akan tertukar atau tetap seperti itu. Mohon maaf yang sebenarnya ini I sama dengan A length min 1 karena A length ini indeks ini akan indeks dari array dimulai dari angka 0. Jadi bukan ini kan datanya bernilai ada total 10 data. Nah, dalam hitungan array dia terhitung dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cuma ada 9 data. Walaupun 9 indeks, mohon maaf. Isinya berisi 10 data 9. Jadi arraynya berisi 9 indeks 10 data. Nah, seperti itu. Jadi program ini akan terus berulang sampai indeksnya habis, sampai indeksnya seluruh indeksnya dicek dengan baik. Jadi ketika data itu sudah benar, maka program akan berhenti atau semua data sudah dicek, program akan berhenti dan menampilkan data yang benar seperti di sebelah kanan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.